Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Oke, kita lanjutkan materi pertemuan kemarin ya. Jadi pertemuan kemarin itu kita membahas tentang multiple clause sentence. Pembahasan terakhir yang multiple clause sentence, tetapi yang bagian pertama. Nah, kemarin kita udah belajar ada coordinate conjunction, ada complex conjunction dan complex conjunction. Kemarin itu kita belajar jenis complex conjunction yang membentuk adverb clause. Nah, adverb clause adalah adverb tetapi yang bentuknya itu clause, yaitu ada subjek, ada verbnya. Nah, sekarang di multiple clause sentence bagian kedua kita masih belajar tentang complex conjunction. Cuman complex conjunctionnya itu akan membentuk noun clause. Nah, ini ya. Apa itu noun clause? Noun clause adalah clause yang berfungsi sebagai noun. Jadi fungsinya itu sama kayak noun yang cuma satu kata aja. Nah, karena dia itu fungsinya sebagai noun, maka di dalam kalimat itu dia bisa berposisi sebagai subjek, object of verb, atau object of preposition. Nah, conjunction dari noun clause itu apa? Itu ada what, when, where, why, how, whatever, whenever, whether, if, that, dan lain sebagainya. Nah, ini sebagian besar conjunctionnya itu diisi oleh question word ya. Ada what, when, where, why, how. Ini question word. Nah, contoh penggunaan conjunction ini di dalam kalimat seperti apa? Nah, ini ada 3 contoh. I know when he will arrive. Aku tahu kapan dia itu akan tiba. Nah, noun clause-nya itu kan yang ini, when he will arrive. Karena dia itu noun clause, dia berdiri sebagai apa? Berposisi sebagai apa di dalam kalimat ini? Oh, ternyata itu noun clause-nya berposisi sebagai object of verb dari verb yang know. Jadi, I itu dia subjeknya, know itu dia verbnya, kemudian when he will arrive, sepanjang ini itu adalah objeknya. Kalau saya bilang subjek utama, oh berarti ini yang I ini. Kalau saya bilang subjek di dalam noun clause, oh berarti yang he ini. Nah, di dalam noun clause itu juga ada struktur subjek verbnya. Ini subjeknya he, kemudian will arrive sebagai verbnya. He itu dia subjek di dalam noun clause, will arrive itu adalah verb di dalam noun clause. Oke, kemudian contoh yang kedua, I am concerned about when he will arrive. Nah, di sini kan ada when he will arrive. Nah, dia noun clause. Dia posisinya sebagai apa? Oh, sebagai object of preposition dari preposition yang about ini. Jadi selalu perhatikan kata yang ada di depannya, ya dia itu verb atau preposition. Kalau verb, oh berarti dia object of verb. Kalau preposition, dia berarti object of preposition. I itu subject, am concerned itu verb, about itu preposition, when he will arrive itu adalah object of preposition. Kemudian contoh yang ketiga, when he will arrive is not important. Kapan dia akan tiba itu tidak penting. When he will arrive. Nah, ini ya, ini dia adalah noun clause-nya. Nah, dia sebagai apa dalam kalimat? Oh, karena dia di awal kalimat berarti dia sebagai subjek. Kemudian verbnya adalah yang is. Kemudian not important itu adalah pelengkapnya. Oke, materi tentang noun clause ini, apakah ada pertanyaan sebelum dilanjut? Tidak ada ya. Oke, ini contohnya struktur kalimat seperti ini dalam soal structure dapat muncul sebagai berikut. Bla 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 was late cause many problem. Nah, ini kita harus curiga ini karena di kalimat ini tuh ada 2 verb, yaitu was sama cause. Kalau ada 2 verb dan mereka itu bukan dari satu rangkaian yang sama, oh mungkin ini adalah multiple clause sentence, klausanya ada 2. Nah, kalau klausanya ada 2 berarti kan kita membutuhkan conjunction sebagai penghubung gitu. Nah, di sini tidak ada conjunction. Oh, berarti kita pilih pilihan jawaban yang ada conjunctionnya.
Nah, selain tidak ada conjunction, dia itu juga tidak ada subjeknya untuk verb yang bebas ini. Oh, berarti kita butuh subjek dan verb. Subjek dan conjunction dan subjek. Jadi pilihan jawaban yang betul adalah yang A. That itu dia conjunction, he itu dia subjeknya. The driver itu kan kelas katanya noun, dia subjek. There itu adverb, nggak bisa jadi subjek because itu dia conjunction. Cuman kan kita selain butuh conjunction, kita juga butuh subjek. Maka dari itu pilihan jawaban yang paling pas adalah yang A. Sehingga kalimatnya berbunyi that he was late caused many problem, bahwa dia itu terlambat menyebabkan banyak masalah. Oke, bisa dipahami ya contoh pengaplikasian tip ini itu di dalam soal TOEFL bagaimana. Oke, kita kerjakan exercise 9. Ingatlah bahwa noun clause berposisi sebagai subjek, object of verb atau object of preposition. Jadi untuk mengerjakan exercise 9 ini yang harus kita lakukan pertama adalah mengidentifikasi dulu ini tuh noun clause-nya dari kata apa sampai kata apa. Kemudian cermati struktur di dalam noun clause itu udah ada subjek, udah ada verb, udah ada conjunction belum. Kalau udah ada semuanya, oh berarti ini adalah noun clause yang benar. Nah, setelah kita mengidentifikasi noun clause yang mana, noun clause-nya udah benar, nah kita identifikasi posisi noun clause di dalam kalimat itu sebagai apa? Sebagai objek atau sebagai subjek. Kalau objek, object of verb atau object of preposition. Oke, nomor 1, when the season starts is determined by the weather. Nomor 1, noun clause-nya itu dari kata apa sampai kata apa? When the season starts. Iya, ini ya, when the season starts itu adalah noun clause-nya. Noun clause ini subjeknya yang mana? When the season subjek dari noun clause. Iya. Season. Iya, the season. Kalau verbnya yang start sini ya. Oh, berarti ini noun clause-nya strukturnya udah lengkap. Kalau gitu sekarang pertanyaannya adalah noun clause ini tuh berposisi sebagai apa di dalam kalimat? Ya, subjek. Kalau ini subjeknya, verbnya yang mana? Iya, is di teman ini. Karena kalimat ini udah ada subjek, udah ada verbnya, oh, berarti kalimat ini merupakan kalimat yang sudah benar. Oke, nomor 2, the manual how the device should be built. Kalimat ini noun clause-nya dari kata apa sampai kata apa? Ya, how the device should be built. Subjek di dalam noun clause ini yang mana? Ya, the device ini ya. Kemudian verbnya? Ya, should be built. Nah, noun clause ini di kalimat ini tuh sebagai apa? Subjek atau objek? Kalau objek, objek apa? Object of verb. Oke, kalau object of verb, verbnya yang mana di kalimat ini? Iya, nggak ada verbnya. Oke, kalau nggak ada verbnya, kalau mau kita kasih verb, ini kalimat ini akan berbunyi seperti apa? Berarti kalimat ini salah ya, karena tidak ada verbnya. Gimana? The manual? The manual apa? Pertanyaan. Are? Are gini? Bertanya, bahasa Inggrisnya bertanya. Oh, ask gini. Ya. Manualnya bertanya bagaimana device ini tuh dibangun. Nah, manual itu artinya buku manual. Nah, buku manual kan dia nggak bisa ngomong, jadi untuk verb yang ask itu kurang tepat, walaupun kita butuh verb di sini. Nah, mungkin bisa apa ya? Explain. Oke, explain aja ya. Explain
about gitu ya, ini kurang S, about how the device should be built. Oke, kayak gini. Exercise 9, apakah ada pertanyaan? Ini semua paham. Kalau cara membedakan multiple cloud sentence dengan non-cloud, Gimana suaranya nggak kedengeran? kalau Ca- mau membedakan yang multiple cloud sentence Uh-uh. dan multiple non-cloud sentence itu bagaimana? Kan kalau cloud itu kan nyatu. Oh, cara membedakan Ada kalimatnya yang itu, cloud sentence, ada yang non-cloud. cara membedakan multiple clause sentence dengan one clause sentence. Dengan yang non-cloud. Cara membedakan adverb clause dengan non clause. Iya. Adverb clause dengan non clause bedanya apa gitu? Ya, nah bedanya tuh gampang nih. Bedanya ada di jenis conjunction yang dipakai. Jadi setiap adverb clause itu punya conjunction sendiri. Anggotanya tuh banyak ya. Ada conjunction yang artinya memberikan keterangan penyebab, keterangan kontras, condition, apa-apa itu tuh kemarin itu. Nah, tapi kalau yang non clause itu dia juga punya conjunction sendiri. Nah, kayak gini. Kalau adverb clause itu fungsinya sebagai pemberi keterangan. Jadi dia posisinya sebagai adverb paten gitu di dalam kalimat. Nah, kalau non clause karena dia noun, dia tuh bisa jadi subjek, bisa jadi objek. Kalau adverb clause nggak bisa jadi subjek, jadi objek, itu nggak bisa. Dia hanya bisa jadi adverb. Ada beberapa conjunction non clause dan adverb clause itu yang dia sama persis. Nah, tapi dia letak klausanya tuh pasti beda. Nah, nanti di akhir pembahasan tentang klausa ini nanti bakal tak kasih ringkasan conjunction. Jadi conjunction yang adverb clause itu apa aja, non clause itu apa aja. Terus ada satu lagi ini, habis ini setelah non clause itu ada yang namanya adjective clause. Yang paling mudah cara mengidentifikasi ini non clause atau adverb clause itu dari letaknya aja sih. Gitu. Gimana? Apakah sudah menjawab? Kalau dari letaknya bedakannya bagaimana? Bedakannya ya. Jadi ini harus tulis kalimat baru ya. Bentar, ini tak matiin dulu ya. Oke, ini saya mau nulis kalimat. Kalimatnya saya ambil dari kamus Oxford aja ya, biar lebih gampang. Misalnya conjunction when. Conjunction when itu bisa dipakai untuk membentuk adverb clause maupun non clause. Ini bandingkan ini dan ya sama kalimat yang ada di modul aja ya. Oke, udah kelihatan di layar kalian? Udah. Udah ya.
Nah, di sini ada dua kalimat ya. Dua kalimat ini tuh merupakan kalimat dengan dua klausa di dalamnya, dan conjunction-nya itu sama-sama conjunction when. Tapi conjunction when ini dia membentuk jenis klausa yang berbeda. Oke, kalau yang kalimat pertama, I love history when I was at school. Nah, di sini ini klausa pertama ya, terus ini klausa kedua. Nah, ini klausa, sebenarnya conjunction itu dia masuk ke klausa kedua sebenarnya. Kalau kita, nah kayak gini. When I was at school itu dia memberikan keterangan waktu kepada klausa yang pertama, yaitu I love history. Kapan aku I love history? Oh, ketika aku masih sekolah. Berarti kalimat ini, klausa yang when I was at school itu merupakan klausa adverb clause, karena dia itu memberikan keterangan waktu kepada klausa yang pertama. Bandingkan dengan kalimat yang kedua, I know when he will arrive. Nah, ini kan dia ada klausa. Nah, klausa ini dia berdiri sebagai objek dari verb know ini. Oh, karena dia berposisi sebagai objek, berarti dia merupakan noun clause. Gitu. Gimana? Apakah sudah menjawab? Kalau yang clause-nya sebagai subjek itu membedakannya dengan adverb clause bagaimana? Atau adverb clause nggak ada di depan? Contoh. Gimana? Bisa diulangi pertanyaannya? Kalau ini kan contohnya yang non-clause kan, when he will arrive ini sebagai objek kan ya. Kalau yang sebagai subjek, kira-kira yang adverb clause bisa juga nggak dijadikan di depan? Adverb clause bisa nggak dijadikan di depan gitu letaknya? Jadi hampir sama dengan non-clause yang sebagai subjek. Ya bisa dong. Nah, ini kan kalau adverb clause itu dia letaknya bisa di depan, bisa jadi klausa 1, bisa jadi klausa 2. Ini tinggal dibalik aja gini. Nah, ini diganti huruf kapital. Nah, karena conjunction-nya di depan, oh berarti dia antar klausanya harus dipisah sama koma, ingat. Nah, kayak gini. Nah, ini when I was at school, I love history. Kita bandingkan dengan non-clause yang dia itu posisinya sebagai subjek di dalam kalimat. Nah, jelas berbeda sekali ini. When he will arrive, nah dia sebagai subjek, kemudian ini verbnya adalah is. Kalau yang sebagai adverb clause, klausanya itu dia punya 2 subjek, punya 2 verb. Nah, tapi kalau yang di non-clause, apalagi kalau non-clause-nya itu dia sebagai subjek, maka subjeknya itu 2, tapi ada subjek lain gitu di dalam. Jadi ada subjek di dalam subjek. Ini kan subjek utama sepanjang ini. Nah, ada subjek lagi kecil di dalam non-clause-nya ini, yaitu yang he. Jadi ada subjek di dalam subjek. Gimana? Apakah bisa dipahami? Berarti kalau secara keseluruhan, kalau yang non-clause subjek utamanya hanya 1. Iya. Kalau non-clause dia subjek utamanya when he will arrive. Ada istilah subjek utama. Tapi kalau yang di adverb clause nggak ada istilah subjek utama, karena kan masing-masing subjek kan dia punya verb sendiri. Gitu. Yang I itu untuk yang was, terus I yang kedua untuk yang love. Kalau yang non-clause itu kan when he will arrive, subjeknya untuk verb yang is. Kemudian yang he untuk verb yang will arrive gitu. Oke, bisa dipahami ya.
Oke, saya ganti. Oke, nah tadi kita sudah belajar tentang non-clause ya. Nah, sekarang kita masih belajar tentang non-clause. Non-clause, tetapi non-clause ini tuh dia strukturnya beda dengan non-clause yang kita pelajari di tip ke-9 tadi. Nah, bedanya apa? Non-clause ini itu dia tidak memiliki subjek. Nah, unik gitu. Beberapa conjunction dalam non-clause bisa berfungsi sekaligus sebagai subjek dari klausanya. Nah, conjunctionnya itu bukan sembarang conjunction, dia conjunction tertentu, yaitu who, whoever, what, whatever, which, whichever. Nah, ini perhatikan contoh berikut bahwa setelah conjunction tidak terdapat subjek karena conjunctionnya juga berfungsi sebagai subjek. Contohnya di sini, I do not know what is in the box. Nah, di sini kan ada non-clause what is in the box. Nah, non-clause ini kita perhatikan selalu kan diawali oleh conjunction. Seharusnya kalau klausanya itu polanya normal, setelah conjunction itu ada subjek. Tapi di non-clause ini tuh tidak ada subjek, tapi malah langsung verb, yaitu is. Nah, kenapa bisa begini? Karena subjeknya itu dia sudah diwakilkan oleh conjunctionnya. Jadi kata word di sini dia itu berfungsi punya dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai conjunction dan sebagai subjek gitu. Jadi dia non-clause-nya nggak ada subjek secara jelas, itu nggak apa-apa, ini tetap benar. Nah, non-clause ini di dalam kalimat ini berposisi sebagai apa? Oh ya, berposisi sebagai object of verb dari verb yang know ini. Kemudian untuk contoh nomor 2, who will do the work. Ini adalah non-clause. Nah, non-clause ini dia setelah conjunction tidak ada subjeknya, langsung verb yaitu will do. Kenapa? Karena subjeknya itu sudah diwakilkan oleh conjunctionnya. Jadi conjunction who itu memiliki dua fungsi, yaitu sebagai conjunction dan subjek. Gitu. Nah, who will do the work di sini tuh dia berposisi sebagai apa? Oh, berposisi sebagai object of preposition dari preposition yang about ini. Kita lihat contoh nomor 3, whoever is coming to the party must bring a gift. Siapapun yang datang ke pesta itu harus bawa kado. Ini non-clause-nya, kemudian selalu ya diawali oleh conjunction. Setelah conjunction dia langsung ada verb, tidak ada subjeknya. Nah, itu sama ya alasannya yang kayak tadi, karena conjunction whoever itu dia berfungsi sebagai conjunction sekaligus subjek. Jarang-jarang loh ada satu kata tetapi dia punya fungsi dua sekaligus. Oke, apakah bisa dipahami untuk struktur non-clause yang ini? Oke, insya Allah bisa ya. Nanti tinggal dihafalkan aja jenis conjunction-nya itu apa. Nah, contoh pengaplikasian tip ini ke dalam soal TOEFL, bla 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 was on television made me angry. Nah, ini sudah mencurigakan ya, karena ada dua verb yaitu was sama made. Oh, berarti ini adalah multiple clause sentence. Kalau multiple clause sentence kita butuh conjunction. Cari pilihan jawaban yang ada conjunction-nya. Selain conjunction kita butuh subjek, karena di sini kan was itu verb yang belum ada subjeknya, maka kita cari conjunction dan verb. Nah, nggak adanya cuma kok conjunction dan verb, conjunction dan subjek, verbnya kan udah ada, yaitu yang was itu. Pilih pilihan jawaban yang ada conjunction dan subjeknya. Nah, di sini tidak ada pilihan jawaban yang conjunction terus ada subjeknya. Adanya cuma subjek aja, kayak yang pilihan jawaban A sama B, atau yang conjunction aja, kayak pilihan jawaban yang C atau D. Nah, kalau kasusnya gini gimana? Kalau kasusnya tidak ada pilihan jawaban yang benar, itu seperti apa? Nah, kita ingat bahwa non-clause itu dia punya struktur yang spesial, yaitu yang conjunction-nya itu tidak ada. Nah,
Conjunctionnya tidak ada. Yang subjeknya itu tidak ada. Nah, jadi conjunction langsung verb itu nggak apa-apa. Nah, conjunction yang kayak gini itu dia spesial. Nah, antara what sama when mana yang termasuk conjunction spesial? Oh, yang what aja. Kalau when dia bukan termasuk conjunction non clause yang spesial gitu. Jadi penjawab yang betul adalah yang C, what. What was on television made me angry. Apa yang ada di televisi itu membuatku marah. Oke, kita kerjakan exercise 10. Ingatlah bahwa beberapa kompleks conjunction dalam non-clause bisa berfungsi sekaligus sebagai subjeknya. Oke, dalam mengerjakan exercise 10 ini, pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi non-clause-nya itu yang mana. Setelah mengidentifikasi, nah baru kita cek itu di dalam non-clause itu tuh subjeknya mana, verbnya mana. Subjeknya otomatis ikut yang conjunction-nya itu ya. Kita cek apakah struktur di dalam non-clause-nya itu udah benar. Kalau udah benar, kita identifikasi ini tuh dia posisinya seperti apa di dalam kalimat. Oke, nomor 1, the game show contestant was able to respond to whatever was asked. Oke, nomor 1, non-clause-nya itu dari kata apa sampai kata apa? Whatever was asked. Ya, whatever was asked. Oke, non-clause ini itu dia strukturnya udah benar atau belum? Sudah atau belum? Sudah. Oke, sudah. Kalau sudah, non-clause ini tuh dia posisinya sebagai apa di dalam kalimat ini? Perhatikan kata yang di depannya. Object of verb. Nah, tuh ini dia preposition atau verb? Preposition. Iya, preposition. Karena tuh itu preposition, oh berarti ini adalah non-clause-nya sebagai object of preposition. Oke, karena sudah diketahui ya posisi non-clause-nya itu sebagai apa, berarti ini merupakan kalimat yang benar. Nomor 2, you should find out which the best physics department. Non-clause-nya dari kata apa sampai kata apa? Ya, which the best physics department. Non-clause ini dia strukturnya udah benar atau belum? Ya, kalau belum, salahnya di mana? Ya, tidak ada verbnya. Kalau tidak ada verbnya, verb yang cocok apa? Which is best department. Which apa? Is. Setelah which, seharusnya verbnya apa? Is. Ya, which is the best Best physics department. Jadi ini kurang is. Oke, sekarang kita identifikasi ini tuh non-clause-nya tuh sebagai apa di dalam kalimat ini? Objek atau subjek? object of verb. Ya, dari verb yang mana? Should find out. Ya, yang should find out. Oke, berarti ini salahnya cuma satu ya, karena di dalam non-clause-nya itu tidak ada verbnya. Oke, exercise 10, apakah ada pertanyaan? Oke, nggak ada. Oke, tip ke-11, gunakan complex conjunction dalam adjective clause dengan benar. Nah, tadi kita udah belajar adverb clause, udah belajar noun clause, sekarang kita belajar adjective clause. Nah, adjective clause itu apa? Yaitu clause yang berfungsi sebagai adjective. Nah, fungsi adjective secara umum itu sebagai apa sih? Oh, sebagai dia untuk mendeskripsikan noun. Karena fungsi sebagai adjective clause itu diletakkan setelah noun yang ia deskripsikan. Berarti setelah ada noun, itu belakangnya harus ada adjective clause. Nah, conjunction untuk adjective clause itu ada apa? Ini ada 3 ya. Ada whom, ada which, ada that. Nah, kalau whom itu dia dipakai untuk kata benda. Kata benda yang dia jelaskan itu adalah kata benda yang bermakna orang. Kalau yang ini kata benda yang bermakna benda.
Kalau yang ini netral, bisa orang, bisa benda. Nah, perbedaan kata benda yang bermakna orang dan perbedaan kata benda yang bermakna benda itu apa? Kalau yang orang tuh kayak teacher, lecturer, student, kayak gitu. Tapi kalau yang bermakna benda itu kayak kamera, komputer, mouse. Oke, contohnya di sini, the woman is filling the glass that she put on the table. Nah, ini kan adjective clause. Adjective clause di sini dia polanya normal ya, setelah conjunction itu ada subjek, ada verb. Adjective clause ini tuh digunakan untuk menjelaskan kata benda yang mana? Oh, kata benda yang the glass. Nah, kata bendanya ada di depannya adjective clause-nya ya. The glass that she put on the table. Gelas yang dia letakkan di atas meja. Nah, serangkaian kata ini, the glass that she put on the table, itu menjadi satu rangkaian yang utuh ya sekarang. Setiap satu rangkaian pasti ada satu kata yang sebagai inti. Nah, sekarang inti dari rangkaian kata the glass that she put on the table itu ada di kata apa intinya? Iya, the glass-nya, kita sedang membicarakan the glass-nya. Karena the glass-nya itu dia kelas katanya kata benda, noun, maka seluruh rangkaian kata ini dari the sampai table itu kelas katanya noun sekarang. Kalau adjective clause itu dari that sampai table aja. Tapi kalau the glass sama sampai table semuanya itu adalah noun sekarang. Karena intinya ada di glass ini. Karena sebagai noun, nah noun ini tuh posisinya sebagai apa? Subjek atau objek. Kita kembali lagi kayak yang di noun clause tadi. Oke, the glass that she put on the table sebagai subjek atau objek? Objek of verb atau preposition? Object of verb. Iya, dari verb yang mana? Is feeling. Iya, is feeling. Ini subjeknya adalah the woman subjek, is feeling verb, the glass that she put on the table itu adalah objeknya. Oke. Ini sama ya, the glass that she put on the table ini strukturnya sama. Oke, berarti seluruh rangkaian kata ini dia kelas katanya noun. Karena dia noun, dia berdiri sebagai apa di sini, subjek atau objek? Ya, subjek ya. The glass that she put on the table itu adalah subjek. Subjek dari verb yang mana? Ya, contains milk. Milknya itu adalah objeknya. Jadi subjeknya itu sepanjang ini, the glass that she put on the table. Verbnya adalah contains, milk itu adalah objeknya. Oke, kita lihat pengaplikasian tip ini di dalam soal TOEFL. The gift bla 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 selected from the bride was rather expensive. Nah, di sini ada lagi-lagi ada dua verb ya, ada selected sama was. Oh, berarti ini adalah multiple clause sentence. Kalau multiple clause sentence seharusnya ada conjunction. Karena di sini tidak ada subjeknya juga untuk verb yang selected, berarti kita selain cari conjunction kita cari subjek. Berarti pilih pilihan jawaban yang ada conjunction dan subjeknya. Pilihan jawaban yang betul adalah yang D, yaitu which we. The gift which we selected for the bride was rather expensive. Oke, bisa dipahami exercise tip ke-11 berserta contohnya. Insyaallah bisa ya. Oke. Exercise 11, ingatlah bahwa adjective clause itu berfungsi sebagai adjektif, yaitu mendeskripsikan noun sehingga terletak setelah noun yang ia deskripsikan. Nomor 1, it is important to fill out the form in the way that you have been instructed. Kayak tadi ya, temukan dulu mana adjective clause-nya. Dari kata apa sampai kata apa. Ya, yang ini ya, that you have been instructed. Oh iya, suara kalian tuh kecil banget tahu di sini. Emang kecil banget ya?
Iya. Saya ngomong. Oh gitu. Kecil banget. Oke, gak apa-apa. Oke, karena sudah ditemukan adjective clause-nya, adjective clause ini tuh dia udah bener atau belum strukturnya? Apakah udah ada subjek, udah ada verb-nya atau belum? Ya, udah ada ya. Subjeknya yang mana di adjective clause ini? Ya, you. Terus verbnya yang have been instructed. Ini berarti udah benar. Terus adjective clause ini tuh untuk menjelaskan kata benda yang mana? Yang mana? Kata benda yang dijelaskan adjective clause. The form. Ya, yang the way ini ya, dia kata bendanya di depan persis kok, nggak jauh-jauh ini. The way. Nah, karena the way itu dia udah ketemu ya. Sekarang the way that you have been instructed itu adalah satu kesatuan, satu rangkaian kata yang intinya itu ada di way. Way itu kata benda, berarti seluruh rangkaian kata ini tuh dia berkelas kata benda. Kata benda berposisi sebagai apa di sini? Sebagai subjek atau objek. The way that you have been instructed sebagai subjek atau objek? Objek. Sebagai apa? Objek. Objek apa? Verb atau preposition? Iya, preposition ya. Lihat kata yang ada di depannya persis, yaitu yang in. Ini adalah preposition, berarti the way that you have been instructed itu adalah object of preposition. Oke, nomor 2, the car which I have been driving for 5 years for sale at a really good price. Nah, nomor 2 ini tuh adjective clause-nya dari kata apa sampai kata apa? Yang mana? Which I have been driving for 5 years for sale Iya. at a good price. Sampai sini aja ya. Oke. Oke, kata benda yang dia jelaskan yang mana? The car. Mobil yang aku sudah kendarai selama 5 tahun. Oke, ini menjadi satu kesatuan ya. Nah, ini dari the car sampai 5 years itu dia berdiri sebagai subjek atau objek? Objek. Oke, sebagai subjek ya. Subjeknya sepanjang ini. Kalau verbnya yang mana di kalimat ini? Verb yang utama, bukan verb di dalam adjective clause-nya, bukan. Yang mana? Sell ini. Sell itu dia object of preposition dari preposition for. Ya, emang sih having been driving ini memang verb, cuman ini adalah verb untuk subjek yang I ini. Nah, yang ditanyakan adalah verb yang utama, verb untuk subjek. The car which I have been driving for 5 years itu verbnya mana? Ya, nggak ada. Oke, berarti kalimat ini salah ya, karena tidak ada verbnya. Karena salah, ini verbnya seharusnya kita tulis apa? Dulu gimana ini? Seharusnya verbnya apa? Ini sebelum for dengan kata gimana? Jadi the car which I'm having been driving for 5 years sell for sale. Oh, for-nya dihilangkan ya. Nah, kalau gitu solusinya kita cek dulu ini sell itu dia kelas katanya apa, verb atau bukan. Kalau dia bukan verb berarti dia nggak bisa dijadikan sebagai verb.
Nah ini udah itu ya, tak buka kamus Oxford ini, tak hentikan dulu. Oke, udah muncul belum tampilan di layar kalian, tampilan kamus Oxford? Sudah? Sudah ya. Nah ternyata shall itu dia kelas katanya noun dan nggak ada yang verb, jadi kelas katanya cuma satu aja ternyata. Nah karena dia noun berarti dia nggak bisa jadi verb, jadi kita harus tambahkan kata yang bisa kita jadikan sebagai verb di kalimat ini. Kalau sebelum kata sel menjual nih, S-E-L-L. S-E-L-L gini. Iya, begitu. Ini memang verb sih, cuman kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, mobil yang aku kendarai selama 5 tahun menjual for sale gitu. Jadi apa ya, kalau sell menjual kan berarti subjeknya kan harus manusia ya kan, manusia kan yang menjual barang gitu. Iya. Nah kalau gitu ini aja pakai verb aja, is for sale, itu dijual at a really good price gitu. Nah solusinya simpel sekali ya. Oke, exercise 11 nomor 1 sama 2, apakah ada pertanyaan? Ada ya, kita lanjut. Nah tadi itu adalah adjective clause yang polanya normal. Nah sekarang kita belajar adjective clause yang polanya tidak normal, yang seperti noun clause yang tanpa subjek tadi itu. Jadi gini, terkadang conjunction dalam adjective clause itu bisa berfungsi sekaligus sebagai subjek dari clause-nya. Nah conjunctionnya itu dia ada who, ada which, ada that. Nah kalau who itu untuk noun yang for people, kalau which itu untuk yang for things, that itu untuk yang netral gitu. Perhatikan contoh berikut bahwa setelah conjunction tidak terdapat subjek karena conjunctionnya itu juga berfungsi sebagai subjek. Ini ya, the woman is filling the glass that is on the table. Nah di sini ada adjective clause. Nah adjective clause di sini itu dia tidak ada subjeknya ya, karena subjeknya itu sudah diwakilkan sama that-nya itu. Jadi that sebagai conjunction dan subjek sekaligus, kemudian baru verb-nya. Nah di sini juga sama ya, that is on the table itu dia tidak ada conjunctionnya karena conjunctionnya sudah tidak ada subjeknya, karena subjeknya sudah masuk ke dalam conjunction gitu. Oke, saya rasa ini tidak terlalu sulit ya, karena sama seperti yang non clause tadi. Struktur kalimat seperti ini dalam soal structure dapat muncul sebagai berikut: bla 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 is on the table has 4 section. Nah ini lagi-lagi ada 2 verb. Ada 2 verb, berarti ini adalah multiple clause sentence. Kalau multiple clause sentence seharusnya ada conjunction gitu. Nah pilih pilihan jawaban yang ada conjunctionnya. Oh, antara yang B sama C. Yang A nggak ada conjunctionnya, yang D juga tidak ada conjunctionnya. Kalau yang C, because the notebook, kemudian digabung di sini is on the table has 4 section. Karena notebook di atas meja itu memiliki 4 sections. Ini tuh kan kalimatnya nggak lengkap ya, karena ini because itu dia adalah conjunction untuk yang adverb clause. Nah kalau di dalam adverb clause kan harus lengkap ya, ini conjunction, kemudian ini subjek, kemudian ini verb, kemudian ini verb, terus harusnya ada subjek lagi di sini. Oh berarti pilihan jawabannya bukan yang C. Pilihan jawabannya betul yang B, the notebook which is on the table has 4 section. Notebook yang di atas meja itu memiliki 4 section. Yang which itu conjunction, kemudian dia bisa nggak ada subjeknya karena subjeknya udah di dalam conjunctionnya itu. Jadi
which is gitu nggak apa-apa. Which is on the table itu adalah adjective clause-nya. Adjective clause ini menjelaskan kata benda yang the notebook, sehingga the notebook which is on the table menjadi satu rangkaian kata yang utuh. Nah, rangkaian kata ini berdiri sebagai subjek untuk verb yang has. Oke, tip ke-12 ini apakah ada yang mau ditanyakan sebelum mengerjakan exercise-nya? Oke, nggak ada ya. Oke, exercise 12, ingatlah bahwa beberapa complex conjunction dalam adjective clause bisa berfungsi sekaligus menjadi subjeknya. Oke, nomor 1, the ice cream that is served in the restaurant has a smooth, creamy texture. Adjective clause di dalam nomor 1 ini itu jadi kata apa sampai kata apa? Yang mana? That is served in the restaurant. Ya, that is served in the restaurant. Oke, adjective clause ini tuh dia menjelaskan kata benda yang mana? The ice cream. Ya, the ice cream. The ice cream that is served in the restaurant menjadi satu kesatuan rangkaian kata yang utuh. Dia berdiri sebagai subjek atau objek? Oke, subjek untuk verb yang mana? Has. Iya, has itu ya. Nah, karena ini subjeknya udah lengkap, verbnya juga udah ada, oh berarti ini kalimat yang sudah benar. Oke, nomor 2, the cars are trying to enter the freeway system are lined up for blocks. Nah, ini adjective clause-nya yang mana? Nggak ada. Bisa menemukan adjective clause-nya? Oke, nggak ada ya adjective clause-nya. Nah, ini kalimat ini tuh udah mencurigakan gitu dari awal, karena ada dua rangkaian verb, tapi di dalam kalimat ini tuh tidak ada conjunction sama sekali. Nah, kalau begitu berarti ini harus ada conjunction gitu. Nah, conjunctionnya itu diletakkan di mana? Di awal yang sini, misalnya pakai that ya, karena kan netral ini. That are trying atau that are lined up. Enaknya yang mana? Enaknya yang mana? Mana yang akan kita jadikan adjective clause? Yang terakhir. Ya, jadi yang that are lined up for blocks gitu. Iya. Nah, kalau gitu coba kita artikan ke dalam bahasa Indonesia ya. Kalau kita jadikan yang line up ini sebagai adjective clause. Mobil mencoba masuk jalan tol yang berderet for blocks gitu. Are line up for blocks ini kalau kita jadikan adjective clause itu seharusnya menjelaskan kata benda yang apa? Apakah jalan tol itu bisa berderet, bisa baris gitu? Ya enggak kan, yang bisa baris itu adalah yang car-nya. Nah, kalau kita jadikan adjective clause di sini, oh berarti ini the previous system harus jadi noun yang dia jelaskan. Ternyata malah nggak nyambung. Oh berarti yang kita jadikan adjective clause adalah yang verb yang di depan ini, yaitu that are trying to enter the freeway system. Jadi gini, the cars yang mencoba masuk ke jalan tol itu berbaris for blocks gitu. Nah, ini kalimatnya salah ya. Dulu. Ini kalimatnya salah. The cars that are
for blocks. Kalau gini kan enak ya, karena that are trying to enter the freeway system itu dia menjelaskan yang the car-nya. Kemudian the car sampai freeway system itu menjadi satu kesatuan rangkaian kata yang utuh sebagai subjek yang verbnya itu adalah are Lena. Oke, kalau begitu exercise 12 apakah ada pertanyaan? Bisa bertanya. Membedakan penggunaan that dan which itu bagaimana caranya membedakan kapan kita harus pakai that, kapan kita harus pakai which gitu? Ya, ataupun kan that itu bisa dipakai untuk info dan things kan. Iya, itu bebas kok. Jadi karena that itu dia normal ya, dan dia tuh biasanya dipakai kalau tulisan-tulisan yang akademik itu biasanya lebih cenderung pakai yang that sih, walaupun which itu dia boleh gitu. Nah, kalau that itu dia netral, kalau which itu kata benda yang bermakna benda, kalau who itu dia kata benda yang bermakna orang gitu. Jadi kapan kita harus pakai who, which atau that, kita lihat kata benda yang dijelaskan itu dia kata benda yang apa, bermakna orang atau bermakna benda. Berarti untuk penggunaan that ini nggak ada ketentuan tertentu ya? Kalau di modul ini enggak, itu bebas. Tapi biasanya kalau di academic writing itu lebih cenderung direkomendasikan untuk pakai yang that. Kalau di dalam soal TOEFL nanti kita nggak bakal itu kok, nggak bakal disuruh memilih gitu antara which atau that. Yang ada memilih antara who atau which, karena ini kan perbedaannya bener-bener kontras banget gitu. Yang ini tuh untuk for people, yang ini tuh untuk for things. Jadi nggak bakal ada soal yang kayak tadi. Gimana? Apakah sudah menjawab? Sudah. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ternyata bab yang multiple clause sentence itu udah selesai. Nah, ini saya mau berbagi materi tambahan ya. Ini nggak tahu udah saya share di grup atau belum ini. Soalnya ini materinya nggak ada di modul. Nah, ini karena kita tuh udah belajar semuanya, udah belajar adverb clause, noun clause, adjective clause. Nah, ini kita ada itu ringkasan conjunctionnya. Nah, jadi di dalam multiple clause sentence, kalau kita mau belajar lebih dalam lagi, nah itu ada istilah yang namanya main clause sama sub clause. Ini khusus untuk yang pakai complex conjunction ya. Kalau yang pakai coordinate conjunction tidak ada istilah main clause sama sub clause. Nah, ini contoh kalimatnya seperti ini. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia di sekolah itu pasti kita sudah dikasih materi tentang ini ya, kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat gitu. Nah, kalau kalimat majemuk setara, klausa 1 sama klausa kedua itu dia setara. Nggak ada yang dia menjelaskan siapa gitu, nggak ada. Nah, di sini dua-duanya karena setara, dua-duanya adalah main clause. Conjunctionnya itu but, ini pakai yang coordinate conjunction. Tapi kalau kita pakai conjunction yang complex conjunction, nah di sini ada main clause sama sub clause. Bedanya apa main clause sama sub clause? Kalau main clause itu dia induk kalimat, kalau sub clause itu dia anak kalimat. Induk kalimat itu berarti ya dia kalimat yang utama gitu. Kalau sub clause itu dia hanya menjelaskan saja, memberikan keterangan tambahan. Contohnya di sini, I like watching movie because I have no money. Aku suka menonton, I have money. Tadi saya bilang I have no money ya. Aku suka menonton film karena aku mempunyai duit. Nah, dia because I have money-nya itu dia menjelaskan alasan kenapa dia suka menonton film. Nah, di sini jadi clause itu dibagi dua ya, main clause sama sub clause. Sub clause itu ada dibagi lagi, ada adverb clause, ada noun clause, ada adjective clause. Kalau adverb clause dia tiap-tiap conjunctionnya itu dia memiliki makna. Ada yang memberikan keterangan waktu, penyebab, syarat, kontras, manner, place. Nah, kalau yang noun clause sama adjective clause itu dibedakan menjadi dua aja, yang bersubjek sama yang
Tidak bersubjek. Kalau conjunction yang tidak bersubjek berarti setelah conjunction itu langsung verb, nggak apa-apa. Jadi file yang ini apakah ada pertanyaan tentang main clause sama subclause? Berarti untuk subclause ini selalu setelah dari conjunction gitu. Iya, jadi subclause itu dia strukturnya selalu dimulai oleh conjunctionnya. Jadi kalau misalnya conjunctionnya di depan, tetap yang mengikuti conjunction ini menjadi subclause. Iya, kalau misalnya ini because I have no money-nya dipindah ke depan. Iya, ini subclause-nya juga pindah dong. Main clause-nya di belakang kayak gini nggak apa-apa. Tapi di sini harus ada koma kalau conjunction-nya ada di depan. Oke, apakah sudah menjawab? Sudah nih. Oke, sudah ya, bisa kita lanjutkan. Nah, kalau tadi kita belajar klausa dengan pola yang normal gitu. Semua bagiannya itu ada kecuali yang adjective clause sama noun clause tadi untuk conjunction yang spesial itu. Nah, sekarang di bab ini kita akan belajar sentence with reduced clause, kalimat dengan klausa yang udah diringkas. Jadi ada bagiannya yang hilang, ada conjunction dihilangkan atau ada subjeknya yang dihilangkan gitu. Tapi strukturnya udah benar, walaupun ada sesuatu yang hilang tapi strukturnya benar gitu. Kalimat dalam bahasa Inggris mengandung lebih dari satu clause, bisa muncul dalam bentuk yang lengkap atau bentuk yang sudah diringkas. Kalimat dengan clause yang sudah diringkas membuat kita itu bingung dalam menentukan kalimat tersebut terdiri dari satu clause atau lebih dari satu clause. Oke. 01 tip 13, gunakan adjective clause yang sudah diringkas dengan benar. Nah, ini gimana? Kita akan belajar caranya meringkas adjective clause. Nah, adjective clause yang hanya bisa diringkas adalah adjective clause yang dimana conjunction-nya itu juga sekaligus berfungsi sebagai subjek. Dengan kata lain, adjective clause kan tadi ada dua macam, yang bersubjek sama yang tidak bersubjek. Yang bisa diringkas adalah conjunction yang tidak bersubjek. Contohnya ini ya, ada dua macam cara peringkasan. Yang pertama itu jika kata kerja di dalam adjective clause-nya itu ada verb be. Nah, verb be kan kita udah belajar ya macam-macamnya, ada is, am, are, was, were, been, been gitu. Nah, cara peringkasnya gimana? Nah, di sini ada kalimat lengkap, the woman who is waving to us is the tour guide. Nah, di sini adjective clause-nya kan ini ya, who is waving to us. Nah, yang kita hilangkan adalah conjunction dan verb be-nya, menyisakan waving to us-nya saja. Sehingga kalimatnya akan berbunyi, the woman waving to us is the tour guide. Nah, terus yang ini contoh kedua, the pitcher that is on the table is full of iced tea. The that is on the table ini adalah adjective clause-nya. Kemudian karena dia itu ada verb be di dalam adjective clause-nya, maka conjunction dan verb be-nya itu hilang, menyisakan on the table aja. Jadi kalimatnya itu akan berbunyi, the pitcher on the table is full of iced tea. Oke, bedakan dengan cara meringkas adjective clause, tetapi verb di dalam adjective clause-nya itu adalah verb yang biasa aja, bukan verb yang be. Contohnya di sini ada understand the article which appears in today's paper. Which appears in today's paper itu adalah adjective clause. Nah, cara yang meringkasnya adalah conjunction-nya hilang, terus verb-nya itu dia bertransformasi menjadi verb in. Jadi apapun bentuk verb-nya itu nanti akan bertransformasi menjadi verb in. Jadi bentuknya akan menjadi I don't understand the article appearing in today's paper. Apakah bisa membedakan antara adjective clause, cara meringkas adjective clause yang
verbnya itu verb be dengan cara meringkas adjective clause yang adjective clause-nya itu verbnya verb biasa. Iya. Untuk adjective clause dengan verb be ini kan contohnya ini mereka menjelaskan atau pakai sebagai subjek ya. Iya, dia adjective clause-nya kalau digabung sama noun itu dia noun-nya yang ini yang the woman sama the picture itu dia berdiri sebagai subjek yang verbnya itu verb is di belakang ini. Untuk yang dengan verb be ini hanya berlaku untuk praktik aja. Kalau misalkan dia di adjective clause-nya sebagai objek, bisa nggak dijelaskan juga tulisan ini? Sebagai objek ya, bentar. Saya cariin contoh dulu ya. Ada ini yang nomor 1 ini. We will have to return the merchandise purchased yesterday at the Broadway. Nah, ini adalah adjective clause yang sudah diringkas. Kemudian kata benda yang dia jelaskan adalah merchandise. Nah, merchandise ini sampai Broadway ini dia berdiri sebagai apa? Oh, berdiri sebagai object of verb dari verb yang return ini gitu. Gimana? Tapi dia nggak seperti ini. Kenapa? Kan kalau tadi kan contohnya yang berubah jadi itu cuma yang kalau dia nggak punya seperti ya. Gimana? Suaranya kecil banget soalnya. Kalau yang tadi berubah jadi itu hanya yang kalau nggak punya verb ya. Ya nggak punya verb, semuanya punya verb dong. Kalau tadi kan ada yang berubah jadi ini. Ya, ini kalau yang berubah jadi ing itu adalah verb yang biasa aja, tidak ada verb be di. Nah, terus sama yang nomor 1 ini gimana? Berarti bisa ya kalau Iya dong. Ya pokoknya dia bisa berlaku untuk semua posisi lah. Mau adjective clause-nya itu dia untuk menambahkan noun yang sebagai subjek, sebagai objek of preposition atau object of verb itu semuanya bisa kok. Oke ya, bisa kita lanjutkan ya. Nah, tadi kan kita sampai di sini ya penjelasannya. Nah, di sini ada pengecualian ya. Beberapa adjective clause terkadang itu muncul dengan koma. Ketika adjective clause ini diringkas, posisinya itu boleh di awal kalimat. Jika tidak diringkas, tidak boleh berada di awal kalimat. Jadi di sini ada ini ya, ada contoh the White House which is located in Washington is the home of the president. Nah, ini adjective clause-nya kan ini, terus ini tuh diringkas karena ini dia adjective clause-nya itu verbnya verb be, ada verb be-nya, maka verb be-nya itu ikut dihilangkan, conjunction-nya hilang, verb be-nya dihilangkan, menyisakan located in Washington. Jadi kalimatnya akan berbunyi setelah diringkas the White House located in Washington is the home of the president. Kayak gitu. Nah, karena dia sudah diringkas, dia tuh posisinya boleh kayak gini, atau boleh di depannya kata benda yang dia jelaskan, yaitu the White House-nya. Located in Washington, the White House is the home of the president. Nah, kayak gini boleh. Tapi kalau masih pola yang lengkap, terus dia mau diletakkan di depan kata benda yang mau dia jelaskan,
which is located in Washington, the White House is the home of the president, itu salah. Jadi kalau kita mau menulis adjective clause yang sudah diringkas dan kita tuh mau letakkan dia di awal kata benda yang dia jelaskan, itu syaratnya harus sudah diringkas. Kalau masih lengkap kayak gini dia nggak boleh. Oke, bisa dipahami? Bisa kita lihat contohnya ya, pengaplikasian penting dalam soal topik. Bla bla bla, on several different television program, the witness gave conflicting accounts of what had happened. Nah, di sini ada komat, ini ada klausa yang lengkap. Ini klausa auto ini dan sudah lengkap, ada subjek, ada verbnya. Nah, bagian yang hilang kan yang di depan, on several different television program. Nah, ini yang di depan itu apa? Apakah dia cuma keterangan biasa atau dia itu klausa? Gitu. Kalau dia klausa, oh berarti dia harus ada conjunction, harus ada subjek, harus ada verb. Nah, pilih pilihan jawaban yang kayak gitu dulu ya. Conjunction, subjek sama verb, ada nggak? Oh, ini subjek sama verb, ini conjunction sama apa tadi? Verb ini verb, tidak ada yang conjunction, subjek, verb. Itu adalah logika normal kita. Oke, kita pikir kembali logika yang tidak normal. Oh, ada lo conjunction itu, ada lo conjunction subject verb, ada lo klausa yang dia itu sudah diringkas. Nah, karena ini materinya tentang adjective clause, kalau sudah diringkas berarti conjunctionnya hilang, menyisakan subjek. Kalau ini kan adjective clause yang tidak bersubjek, berarti subjeknya juga ikut hilang, menyisakan verbnya aja. Oh, berarti kita pilih pilihan jawaban yang ada verbnya aja, antara C atau D. Nah, kita pilih yang C karena kalau D itu kan dia bukan merupakan bentuk verb yang hasil peringkasan. Kalau yang hasil peringkasan kan pasti dia adalah yang verb in. Jadi appearing on several different television program, the witness gave conflicting accounts of what had happened. Jadi pertama kalau mau mengerjakan soal yang kayaknya terlalu rumit, kayaknya kalimatnya panjang gitu, pertama kita harus pakai logika yang normal. Logika yang normal itu, oh kalau ada klausa, oh berarti ada conjunction, subject, verb. Ternyata tidak ada pilihan jawaban yang kalau kita tuh berpikir pakai logika normal. Oh, kita pakai logika yang peringkasan. Logika peringkasan itu, oh conjunctionnya kalau adjective clause sudah diringkas, subjeknya juga ikut dihilangkan, menyisakan verbnya aja. Oh, ternyata ada pilihan jawaban yang cuma verbnya aja, yaitu yang C. Oke, cara menjawab soal yang seperti ini apakah bisa dimengerti? Bisa ya. Oke, exercise 13, ingatlah bahwa adjective clause dengan conjunction yang berfungsi sekaligus sebagai subjek bisa muncul dalam bentuk yang sudah diringkas. Karena nomor 1 sudah dikerjakan, kita langsung kerjakan nomor 2. The children sat in the fancy restaurant found it difficult to behave. Nah, ini kan ada kalimat dengan adjective clause di dalamnya tapi sudah diringkas. Nah, hasil peringkasannya ini itu dari kata apa sampai kata apa? Yang mana? Oke, adjective clause-nya yang mana? Ya, set in the fancy restaurant. Ini adalah adjective clause-nya. Kata bendanya berarti yang the children ini ya, yang dia jelaskan. Oke. Apakah set in the fancy restaurant itu merupakan adjective clause yang sudah benar diringkasnya? Apakah hasil peringkasnya itu benar kayak gini? Ya, ini salah ya. Seharusnya gimana? Kalau set ini tuh dia verb keberapa sih? Kedua. Verb kedua. Nah, kalau hasil peringkasan, kalau adjective clause-nya verbnya biasa, jadi verb apa? Ing. Ya, verb ing. Jadi
Z-nya harus kita ganti menjadi sitting. Oke, maaf. Nomor 3. Serving a term of 4 years, the mayor of the town will face re-election next year. Adjective clause-nya yang mana? Serving a term of 4 years. Ya, serving a term of 4 years ini. Kata benda yang dia jelaskan? The mayor. Ya, the mayor of the town ini. Apakah adjective clause ini sudah diringkas dengan struktur yang benar? Apakah hasil peringkasannya tuh kayak gini? Benar. Benar ya, harus verb in. Oke, exercise 13, apakah ada pertanyaan? Oke, nggak ada ya. Kita lanjut tip ke-14. Gunakan adverb clause yang sudah diringkas dengan benar. Nah, kalau tadi kita belajar cara meringkas adjective clause, sekarang kita belajar cara meringkas adverb clause itu seperti apa. Peringkasan pada adverb clause hampir sama dengan peringkasan pada adjective clause. Perbedaannya adalah tingkat peringkasan adverb clause itu tidak menghilangkan conjunction. Nah, conjunction-nya tetap ya, tapi kalau di adjective clause tadi conjunction-nya itu ikut dihilangkan. Nah, kenapa tetap? Karena conjunction adverb clause itu dia punya makna, ada makna time, contrast, manner kayak gitu. Nah, di sini ada dua cara ya, cara meringkas. Kalau yang cara pertama itu ketika verb di dalam adverb clause-nya itu dia verb be. Contohnya di sini, although he is rather unwell, the speaker will take part in the seminar. Nah, ini kan adverb clause-nya. Kemudian verb-nya itu adalah verb be. Nah, di sini cara meringkasnya, conjunction-nya tetap, subjeknya dihilangkan, verb-nya juga dihilangkan. Sehingga menyisakan although sama rather unwell aja. Although rather unwell, the speaker will take part in the seminar. Nah, ini subjeknya dihilangkan nggak apa-apa. Tidak akan mengurangi pemahaman kita terhadap pesan yang ditulis oleh speakernya ini, karena subjek di klausa pertama dengan subjek di klausa kedua itu merujuk kepada orang yang sama. He sama the speaker itu orangnya sama gitu. Kalau misalnya adverb clause-nya itu dia subjeknya nggak sama dengan klausa yang satunya, oh berarti dia tidak bisa diringkas. Cara yang kedua itu ketika verbnya di dalam adverb clause-nya itu verb yang biasa aja. Nah, dia contohnya gini, although he feels rather sick, the speaker will take part in the seminar. Although he feels rather sick gitu. He feels rather sick ini kan. Nah, di sini conjunction-nya tetap, subjeknya hilang, feels-nya bertransformasi menjadi feeling. Jadi although feeling rather sick, the speaker will take part in the seminar. Oke, cara meringkas adverb clause sampai di sini apakah ada pertanyaan? Bisa ya cara membedakan antara yang verbnya yang biasa sama verb yang B. Oke, di sini ada pengecualian ya. Perlu diperhatikan bahwa tidak semua adverb clause itu bisa diringkas. Beberapa adverb clause itu hanya bisa diringkas jika verbnya itu berbentuk pasif atau aktif. Nah, contohnya di sini ada conjunction once. Nah, di sini adalah adverb clause-nya ya. Once you submit your thesis, you will graduate. Ini tidak bisa diringkas. Ternyata karena once ini merupakan conjunction yang dia tuh hanya bisa diringkas klausanya kalau dia itu klausanya polanya pola kalimat yang pasif. Kali ini kan aktif ya, you submit your thesis itu klausa yang polanya aktif. Nah, kalau yang kayak nomor 2 ini bisa diringkas. Once it is submitted, your thesis will be reviewed. It is submitted itu kan dia pasif.
klausa yang pasif. Jadi ini bisa diringkas, it-nya dihilangkan, is-nya dihilangkan, menyisakan one submitted, your thesis will be graded. Nah, di sini sudah ada ringkasan ya. Conjunction apa yang bisa diringkas ketika dia itu klausanya aktif, dan conjunction apa yang dia itu klausanya bisa diringkas jika polanya itu pasif. Nah, ini tinggal dihafalkan aja, tapi ada yang masuk kedua kategori ya, bisa aktif bisa pasif. Kayak yang ini when, itu dia di sini juga ada when. Kemudian if, unless, whether, ini sama ya dua-duanya, although di sini juga ada. Jadi ada yang bisa dua-duanya, ada yang bisa cuma aktif atau pasif saja. Oke, bisa dipahami materinya? Kalau gitu kita lihat contohnya. Struktur kalimat seperti ini dalam soal structure dapat muncul sebagai berikut. When bla 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 bla, you are free to leave. Nah, ini kelihatan ya kalau kalimat ini tuh adalah kalimat multiple clause sentence. Ada dua klausa. Klausa pertama tuh yang ini sampai koma, kemudian klausa yang kedua ini. Nah, karena ada dua klausa, nah ini conjunction seharusnya diikuti oleh subject dan verb. Itu adalah cara menyelesaikan soal, cara mengerjakan soal dengan logika yang normal ya. Tadi udah sempat tak singgung. Logika normal, ada conjunction diikuti subject dan verb. Kita pilih pilihan jawaban yang ada subject dan verb. Ternyata tidak ada. Kalau pilihan jawaban yang A itu dia cuma subject aja. Pilihan yang jawaban yang B itu dia verb kemudian diikuti oleh preposition dan object of preposition. The report itu dia subjek, kalau is the report finished itu adalah ini dia verb. Kemudian the report itu dia subjek, terus ini verb lagi. Ternyata tidak ada pilihan jawaban yang kita pilih berdasarkan logika yang normal. Oke, kita sekarang mikir pakai logika yang diringkas. Nah, kalau adverb clause diringkas itu dia menyisakan verb dan bagian yang lainnya karena subjeknya itu dia sudah dihilang. Maka pilih pilihan jawaban yang langsung verb gitu. Nah, pilihan jawaban yang kayak gitu adalah yang B sama D. Nah, mana yang benar? Ya jelas yang B, karena kalau is itu kan dalam adverb clause itu is-nya juga ikut dihilangkan, ikut diringkas gitu. Jadi pilihan jawaban yang betul adalah yang B. Finish with the report. When finish with the report, you are free to leave. Ketika sudah selesai dengan reportnya, kamu boleh pergi. Oke, bisa ya menyelesaikan soal TOEFL pertama dengan logika normal, kedua dengan logika yang sudah diringkas. Gitu, paham? Oke, paham. Oke, exercise 14. Ingatlah bahwa adverb clause bisa muncul dalam bentuk yang sudah diringkas. Oke, nomor 1, if not completely satisfied, you can return the product to the manufacturer. Nomor 1 ini adverb clause-nya itu dari kata apa sampai kata apa? If not completely satisfied. Iya, yang ini ya, if not completely satisfied. Apakah adverb clause ini itu sudah diringkas dengan benar? Benar ya. Ini if not completely satisfied, you can return the product to the manufacturer. Oke, kita ubah kalimat nomor 1 ini, walaupun udah benar ya, kita buat versi yang lengkap. Nah, itu gimana adverb clause-nya kalau lengkap gimana bunyinya? If you are not completely satisfied, you can return. Oke, kayak gini ya. If you are not completely satisfied gitu.
Okay, now dua Steve has had to learn how to cook and clean since left home. Nah, ini tuh dia adverb clause-nya dari kata apa sampai kata apa? Since left home. Ya, ini ya. Apakah ini sudah merupakan hasil peringkasan yang benar? Left itu verb berapa? Verb 2 salah. Ya, verb 2. Berarti salah ya, kalau sudah diringkas Ya. itu seharusnya verbnya verb ing. Verb ing. Iya, jadi ini merupakan contoh kalimat yang salah. Oke, pembetulannya seperti apa? They have had to learn how to cook and clean since leaving home. Iya, since leaving home. Ini bentuk ringkas yang udah benar. Kalau bentuk yang lengkap kayak apa bentuknya? Steve has had to learn how to cook and Clean. clean since he is leaving home. Nah, itu livingnya kembali lagi ke verb 2 yang ini ya. Since he left home. Nah, tadi he is leaving home itu dia juga klausa yang lengkap ya, ada subjek sama verb. Cuman di sini tuh kenapa harus yang he left home? Kenapa tensesnya harus yang simple past, nggak boleh yang present continuous? Nah, itu nanti akan dipelajari di bab yang judulnya use of the verb. Nah, sementara jawabannya kayak gini tuh. Oke, exercise 14. Apakah ada pertanyaan? Cukup ya. Nah, ternyata kita udah selesai. Kita udah belajar klausa yang adverb clause, adjective clause, noun clause itu bentuk normal itu gimana, bentuk yang udah diringkas itu gimana. Sekarang kita masih ada 3 menit ya ini ya. Kita akan belajar sentence with inverted subject and verb. Kalimat dengan pola inversi, pola yang terbalik. Kalau kalimat biasa itu kan subjek dulu yang ditulis baru verbnya. Kalau yang ini tuh verbnya dulu yang ditulis baru subjeknya. Nah, ini ya, pada umumnya kalimat diawali oleh subjek kemudian verb, namun kalimat dalam bahasa Inggris bisa berpola terbalik, verbnya itu mendahului subjek. Hal ini terjadi dalam berbagai situasi. Nah, situasinya itu apa aja itu akan kita pelajari di materi berikutnya. Nah, di bagian introduction ini sebelum kita mempelajari kalimat dengan pola yang terbalik, kita harus bisa membedakan gitu. Ada verb yang namanya verb ordinary sama ada verb yang namanya verb auxiliary. Nah, verb berdasarkan posisinya di dalam kalimat itu dia dibagi menjadi 2 jenis ya, verb ordinary dan verb auxiliary. Kalau verb ordinary itu adalah verb yang utama, verb yang dia itu harus ada gitu, wajib. Kalau verb auxiliary itu adalah verb yang difungsikan untuk membantu. Verb ordinary itu jumlahnya 1 aja di dalam 1 clause yang terletak di paling belakang dalam 1 rangkaian verb. Kalau verb auxiliary itu jumlahnya bisa lebih dari 1, bisa 1 aja, bisa sama sekali tidak ada, tergantung jenis tenses yang kita pakai itu apa. Dan letaknya itu dia di depan verb ordinary. Nah, contohnya kayak gini, you read a book. Nah, di sini kan verbnya cuma 1 aja di dalam 1 klausa ini. Karena cuma 1 aja, berarti dia udah pasti sebagai verb ordinary. Kalau yang nomor 2, you are clever, ini juga karena verbnya cuma 1 aja, berarti dia ordinary. You are reading a book. Nah, di sini kan are reading ya, are reading. Di sini auxiliary karena dia terdiri dari 2 verb dalam 1 rangkaian yang sama. Oh, berarti yang belakang itu ordinary, yang depan itu auxiliary. Di sini will have been sitting. Ini verbnya panjang sekali ya, rangkaiannya terdiri dari 4 kata. Yang ini dia
ordinary. Yang paling belakang udah pasti ordinary, jumlahnya cuma satu. Yang di depan itu semuanya adalah auxiliary. Perbedaan verb auxiliary dan ordinary bisa dipahami? Bisa ya. Nah, kenapa kita harus mempelajari verb ordinary dan auxiliary dalam ini? Sebelum kita belajar kalimat dengan pola terbalik. Nah, dalam struktur kalimat seperti ini, verb yang diletakkan sebelum subjek adalah verb auxiliary saja atau keseluruhan verb. Jadi yang dibalik itu cuma verb yang auxiliary saja, verb yang ordinary-nya dia tetap di belakang. Contohnya di sini, at no time can the woman talk on the telephone. Nah, ini kan verb auxiliary, kemudian itu dia the woman itu sebagai subjek, kemudian ada verb lagi yaitu verb ordinary. Ini there are the keys that I thought I lost. Nah, ini verb ordinary, kemudian subjeknya di belakang. On the grass sat an enormous frog. Nah, dia verb ordinary, kemudian subjeknya itu di belakang. Oke, tentang kalimat dengan pola terbalik sudah ada bayangan belum? Ini tuh kalimatnya kayak gini gitu, ininya. Bisa dipahami ya, kalimat pola yang terbalik itu dia kalimat yang kayak apa? Bisa? Bisa. Nah, hari ini kita sampai sini dulu. Besok kita akan belajar situasi yang seperti apa sih yang kita itu wajib pakai kalimat dengan pola terbalik. Oke, dari materi yang tadi sampai ini tip ke-15 ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, terima kasih teman-teman atas partisipasinya pada pembelajaran malam hari ini. Kalau ada pertanyaan bisa sampaikan lewat chat WA ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.